Selamat malam, kita ketemu lagi ya untuk belajar sama-sama dengan Lidata Komputer Samarinda. Oke, lanjut ya. Dari yang video kemarin ya, server message block. Nah, ini isinya sinologi ini file-file ya, file-file atau folder nih, folder-folder yang isinya sinologi ya. Ini kalau kita lihat lewat dari ini explorernya Windows ya, Windows Explorer ini terlihatnya seperti ini kayak folder ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam apa namanya sinologinya ya, ke dalam sinologinya ini kita bisa lihat di sini dia tadi ya. Nah, file station. Nah, ini dia ya. Nih backup program lama ya, data finance ini sama ya, sama dengan ini tadi ya. Nah, ini ya data ya. Jadi ini folder yang ini sama dengan di sini ini ya. Nah, ini saya buat ya, ini saya buat buatnya di mana ya, di sini di file station ini, di create folder baru ya, ini create folder atau create shell folder. Kalau shell folder ini folder yang digunakan bersama. Jadi antar user itu bisa menggunakan folder yang share. Tapi kalau create folder ini folder biasa. Nanti kalau foldernya mau di share bisa ya. Ini kalau create shell folder ini digunakan bersama-sama ya. Jadi misalkan namanya apa, tes gitu. Oke, nah, ini oke, enable next, nggak usah next. Ini bisa digunakan oleh siapa aja gitu ya, berapa orang ini bisa diakses oleh siapa aja, kita set di sini ya. Ini shell folder, di shell folder saya hapus ya, saya tidak pakai. Sorry. Oke, nah jadi folder ini saya buat ya. Ini saya buat tadi di sini ya. Kita bisa buat dari file station ini, kita buat foldernya ya, atau dari sini juga bisa. Control panel, share folder ya. Ini sama ya. Ini kita bisa buat di sini juga. Ini ya. Nah, terus kemarin saya bilang ini kita bisa atur, misalkan folder data finance ya. Ini bisa diakses oleh siapa aja, itu kita bisa atur. Lebih gampang kita mengatur user yang mempunyai privilege untuk mengakses folder ini dibanding kita menggunakan PC dengan operating system Windows 7 itu Windows 7, mengatur usernya ini yang bisa mengakses folder itu sulit ya. Apakah bisa? Bisa, tapi sulit. Kalau saya bilang sulit ya mengatur itu ya. Kalau di NAS itu sangat gampang sekali ya. Jadi ini kita masuk aja ke, bentar, ini kita bisa lihat di permissionnya ya. Jadi nah ini dia. ini user finance punya hak akses read and write ya. Finance 2 read and write, finance 3 read and write, finance 4 read and write. Finance 1, 2, 3 ini apa sih? Ini user ya. Ini user yang saya buat. Jadi usernya namanya finance 1. Nanti ada passwordnya apa gitu. Nah, terus dia masuk ke dalam windownya dia, ke dalam komputer dia. Terus dia akses sinologinya ini. Nanti sinologinya tanya, usernya siapa? Ya masukkan aja finance 1. Passwordnya apa ya? Passwordnya seperti yang saya set. Masukkan di situ. Nanti kebaca oleh sinologi, langsung sinologi memberi hak akses ya, ini yang dia punya ya. Jadi ini kita bisa tinggal kita contek aja, kita mau dia read and write, mau read only atau custom ya.
Sama misalkan data gudang, ini kita lihat aja permissionnya ini ke siapa ya. Ini kan namanya data gudang, terus permissionnya ke siapa? Oh, finance bisa, gudang 1 bisa, gudang 2 bisa, tapi finance bisa, berarti finance tadi bisa baca 2 folder sudah ya. Kalau gudang cuma bisa baca gudang ya. Nah ini gampang sekali. Terus usernya dari mana kita bikin ya? Ini tadi user ini ya. Ini kita bisa apa? Kita bisa create user, kita kasih dia password ya. Ini ada create usernya, kita kasih passwordnya ya. Nah dia bisa akses atau masuk ke dalam Synology menggunakan usernya ini ya. Jadi kita sebagai admin kita bisa bikin usernya. Nah, usernya itu ya orang-orang yang bisa mengakses database-nya atau mengakses Synology NAS ini ya. Jadi kita bisa pecah folder-foldernya di Synology untuk orang-orang yang admin itu ya, yang mengakses Synology-nya. Terus folder yang bisa diakses bersama kita bisa share. Nah semua data dari pekerja kantor ini kita masukkan ke dalam NAS. Maintenance dari data di NAS ini ya cukup dilakukan oleh si adminnya NAS ini. Mau backup, mau dia istilahnya pengaturan hak akses, mau dia restore, itu cukup di dalam NAS ini aja. Jadi semua data terpusat pada NAS dan itu sangat gampang sekali ya. Kira-kira begitu. Nah ini contoh nih ini user guest ini. Kalau NAS sudah kita buat user baru, ini pasti deactivate ya, pasti di nonaktifkan ini. Jadi admin sama guest yang default ini pasti akan di deactivate ya. Tapi ini tidak bisa dihapus ya, tidak bisa dihapus, cuma bisa diedit karena ini default ya. Oke, jadi kira-kira itu kalau kita mau akses ini tadi ya. Ini kan saya bisa baca semua karena saya admin. Tapi kalau usernya itu sebagai finance, dia cuma bisa baca ini aja finance, yang lainnya mereka tidak akan bisa lihat, tidak bisa baca ya. Itu sangat gampang sekali. Nah kalau ini kita buka ya, ini datanya di mana ya? Datanya di NAS ya. Jadi bukan di PC-nya, atau ini bukan di PC saya. Jadi letaknya ini bukan di harddisk pada PC saya, tapi harddisk di NAS ya, file ini ya. Jadi yang ada di dalam sini semuanya ada di NAS. Oke, kira-kira begitu untuk kita membuat foldernya ini, terus kita sharing, terus kita kasih hak akses untuk user-usernya ya. Kira-kira gitu, sangat mudah sekali ya. Anda bisa belajar dengan cepat dan Anda sebagai pemilik perusahaan atau pimpinan itu bisa menjadi admin ya, karena yang berhak mengelola data ya sebenarnya pemilik atau pimpinan lah. Kalau misalkan admin itu orang IT semua, pimpinan tidak tahu, nanti kalau orang IT berhenti sulit ya, data kita bisa diakses dari luar ya, itu kan sulit. Tapi kalau yang pimpinan atau pemilik yang tahu, passwordnya admin cuma pimpinan atau pemilik yang mengakses, itu sangat aman sekali. Kira-kira begitu menurut saya ya. Oke, terima kasih, cukup singkat ini ya karena udah cukup malam. Nanti besok kita coba lagi, kita belajar yang lain lagi. Oke, saya mau bahas ini web server. Ini salah satu yang cukup bagus juga pada Synology NAS. Selain web server, ini Synology Drive ini juga cukup bagus. Oke, terima kasih.